stres itu rupanya ada dua macam. Yang pertama stres yang positif dan stres yang negatif. Contohnya, kalau stres yang positif, misalnya kita dapat panggilan wawancara pekerjaan. Wah, kita mau menghadapi HRD nih, panggilan. Intinya kita mempersiapkan diri kan, apa-apa bahan yang harus kita siapkan. Itu juga memerlukan pikiran yang benar-benar matang ya, jadi membuat kita stres juga pasti ya. Nah, tapi pada saatnya kita bisa melalui itu, menghadap HRD dan memperoleh hasil yang baik, kita diterima. Berarti apa? Hasilnya positif kan, baik. Jadi baik bagi diri kita sendiri juga kan. Contoh yang kedua, misalnya kita disuruh misalnya dalam ibadah atau di tempat umum kita sebagai anak Tuhan, kita disuruh bersaksi. Kita disuruh bersaksi, sama nggak stres nggak? Stres. Kadang-kadang kita lagi mau ngomong ini tiba-tiba langsung terbata-bata, kita grogi, ngeblank lah gitu kan. Tapi ya kalau kita bisa melalui itu, hasilnya positif, jadi berkat bagi orang lain. Gitu ya. Jadi dua poin tadi itu positif, contohnya yang hasilnya positif. Ada juga stres yang mengakibatkan hal-hal yang negatif. Jadi misalnya kita punya pekerjaan, ada kerjaan yang harus kita kerjakan, tapi kita karena kita tunda-tunda menumpuk, akhirnya nggak selesai kan. Itu kan efek negatifnya apa? Kita sama atasan dimarahin, ditegur, bahkan bisa dikasih SP dan sebagainya. Ya kalau mahasiswa misalnya sama ya, ada tugas, udah SKS sistem kebut semalam, antar aja lah. Mungkin yang udah ngalami kuliah kan, besok aja lah. Giliran pas hari hanya baru lah bikin tugas kalau kabut ini ya. Yang rugi siapa? Kita sendiri kan. Jadi itu dampak negatifnya dari stres. Jadi dua poin tadi, positif, stres positif dan stres negatif. Jadi saudara-saudara, jadi efek dari stres tadi yang khususnya negatif ya, itu akibatnya secara mental orang yang stres itu secara negatif bisa apa? Jadi kita menjadi apa? Kurang sabar, gampang emosian, kadang-kadang gampang marah tadi kan, jadi peka gitu. Jadi kadang-kadang suka pelupa juga, sama pelupa itu juga rupanya juga karena stres juga. Kadang-kadang udah minum obat belum, tapi udah minum obat itu belum ya gitu. Itu kan karena banyak pikiran jadi stres gitu. Atau kadang-kadang biasanya kalau yang udah umur banyak kan gitu, udah makan belum ya, paling tadi Mas saya udah makan belum ya Mas? Nah ini udah cuci gitu. Pak Daniel itu. Gitu kadang-kadang gitu, kita nggak ngasih dia, padahal juga sama ya. Saya juga kadang-kadang juga pernah ngalamin gitu. Naik motor udah berangkat balik lagi nyari kacamata, lah itu ini pakai di kacamata, di helm dipakai apa? Oh iya, ada banyak pikiran itu. Ternyata itu bukannya pelupa, memang itu karena stres juga banyak yang dipikirin. Jadi stres itu mengakibatkan efek-efek positif dan negatif. Ada juga yang negatifnya ya, secara rohani juga ada saudara. Jadi apa? Kita jadi malas berdoa, kita banyak masalah kan. Kebalik, jadi kita jadi malas saat teduh, malas berdoa, malas banyak beban pikiran dulu, nggak usah berdoa. Atau malas pelayanan, itu yang parah kan. Malas pelayanan, kita kasih tugas pelayanan, bentar aja lah, yang lain aja dulu dan sebagainya. Jadi semangatnya jadi nggak berkobar-kobar lagi seperti dari Pak Daniel dia bilang kan, kita harus berkobar-kobar. Jadi kitanya udah redup aja, udah malas lah gitu. Jadi kita tetap harus menjaga iman kita supaya berkobar-kobar. Kemudian apalagi hidup jadi tidak bergairah, tidak berkobar-kobar. Jadi karena apa? Banyak tekanan hidup. Jadi itu yang mengakibatkan kita stres itu tadi. Jadi tentunya dari yang saya sebutkan tadi, ada nggak kira-kira yang ada di diri kita yang udah kita alami, kita benar nggak dari ciri-ciri tadi yang kita juga alami gitu. Jadi kita bisa manage stres itu sendiri.